Negeri 2 Pleret, Kabupaten Cirebon. Setiap anak itu unik. Mereka belajar dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang suka menggambar, ada yang suka praktik, ada yang lebih paham lewat diskusi. Sebagai seorang guru, tugas saya memberikan ruang untuk perbedaan itu. Nama saya Nia Novita Ningrum. Inilah praktik baik saya yang berjudul Pembelajaran IPA Berdiferensiasi Topik Sistem Peredaran Darah pada Manusia. Selamat menyaksikan. Pendidikan di era kontemporer yang seringkali disebut sebagai pendidikan abad ke-21 menempatkan profesionalisme seorang guru. Profesionalisme yang diutamakan bukan lagi sekedar mentransfer informasi berupa ilmu yang dikuasai guru tersebut, melainkan memfasilitasi proses pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan setiap peserta didik. Berdasarkan realitas ini, secara tegas menggarisbawahi perlunya implementasi pembelajaran berdiferensiasi. SMP Negeri 2 Pleret sebagai institusi pendidikan dengan populasi siswa yang cukup besar mencapai kurang lebih 900 peserta didik, secara alami menjadi wadah bagi berbagai macam karakteristik dan potensi siswa. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini menyebabkan peran saya sebagai guru mengalami pergeseran signifikan. Saya bertransformasi dari penyampai materi menjadi seorang desainer pembelajaran yang bertugas secara sistematis merancang serangkaian aktivitas belajar sesuai dengan kebutuhan minat belajar peserta didik. Keterlibatan aktif saya dalam merancang, melaksanakan, dan merefleksikan proses ini menjadi landasan bagi praktik baik yang saya dokumentasikan. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang berhasil merupakan sebuah upaya yang memerlukan keteguhan, kreativitas, dan daya adaptasi yang tinggi. Berbagai tantangan muncul yang menuntut solusi inovatif. Tantangan pertama berpusat pada kesiapan belajar yang bervariasi di antara peserta didik dalam satu kelas. Tantangan selanjutnya adalah perbedaan minat dan gaya belajar peserta didik. Dan tantangan yang paling nyata berikutnya terkait keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendukung. Pelaksanaan aksi praktik baik ini didasarkan pada kerangka kerja pembelajaran berdiferensiasi. Tahap pertama adalah tahap asesmen diagnostik, dimulai dari mengumpulkan berbagai data, dari pengukuran kesiapan belajar, identifikasi gaya belajar, serta pemetaan minat. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang terperinci ini, minat dan gaya belajar setiap peserta didik dapat teridentifikasi. Minat dan gaya belajar ini kemudian menjadi dasar untuk menerapkan diferensiasi pada 3 dimensi utama pembelajaran, yaitu konten, proses, dan produk. Tahap kedua, diferensiasi konten, dilakukan dengan menyediakan akses ke materi pembelajaran dalam berbagai format yang disesuaikan dengan minat belajar peserta didik. Peserta didik dengan minat dan gaya belajar auditori disediakan video sistem peredaran darah manusia yang isinya terdapat istilah-istilah biologi lanjutan dan studi kasus. Hal ini memfasilitasi mereka untuk memperdalam pengetahuan secara mandiri. Peserta didik dengan minat dan gaya belajar visual disediakan video secara garis besar yang menggambarkan alur sirkulasi darah, mekanisme detak jantung, dan pertukaran gas di paru-paru. Format visual ini memudahkan peserta didik untuk memvisualisasikan konsep abstrak. Peserta didik dengan minat dan gaya belajar kinestetik disediakan video cara membuat alat peraga sistem peredaran darah. Mereka diarahkan untuk mengakses materi melalui aktivitas fisik, yakni merakit model jantung sederhana dari botol plastik, selang, dan pewarna yang mensimulasikan aliran darah. Berdasarkan penyediaan 3 konten pembelajaran yang berbeda, setiap peserta didik
dapat mulai memahami materi melalui medium yang paling efektif dan nyaman bagi mereka. Tahap ketiga, diferensiasi proses. Peserta didik dikelompokkan secara fleksibel berdasarkan minat dan gaya belajar yang telah diidentifikasi untuk menjalankan proses pembelajaran yang berbeda, namun tetap menuju tujuan pembelajaran yang sama. Peserta didik dengan minat dan gaya belajar auditori diarahkan untuk memperkuat pemahaman sistem peredaran darah melalui lirik lagu. Peserta didik dengan minat dan gaya belajar kinestetik diarahkan membuat simulasi sistem peredaran darah dengan alat dan bahan yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dengan minat dan gaya belajar visual diarahkan menganalisis alur sistem peredaran darah, mengidentifikasikan jenis pembuluh darah. Tahap terakhir, diferensiasi produk. Peserta didik diberi kebebasan penuh dalam memilih bentuk presentasi hasil belajar atau produk. Peserta didik dengan minat dan gaya belajar auditori, produk yang dihasilkan adalah video penjelasan sistem peredaran darah dengan narasi lirik lagu yang kreatif. Peserta didik dengan minat dan gaya belajar visual, produk yang dihasilkan adalah gambar ilustratif yang berwarna tentang sistem peredaran darah dengan keterangan ilmiah yang akurat. Peserta didik dengan minat dan gaya belajar kinestetik, produk yang dihasilkan adalah model alat peraga fisik yang dapat menunjukkan sistem kerja jantung pada sistem peredaran darah manusia. Pelaksanaan praktik pembelajaran berdiferensiasi ini menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Peserta didik dengan minat dan gaya belajar auditori, mereka menonjol dalam kemampuan menyusun lirik dan presentasi. Peserta didik dengan minat dan gaya belajar visual, mereka berhasil menghasilkan gambar serta keterangan ilmiah yang sangat informatif. Dan yang terakhir, peserta didik dengan minat dan gaya belajar kinestetik, mereka menunjukkan ketertarikan yang sangat tinggi saat merakit model alat peraga. Setelah melaksanakan praktik pembelajaran berdiferensiasi, tantangan tetap ada, terutama dalam aspek manajemen waktu yang lebih panjang dan kompleksitas penilaian. Namun, tantangan inilah yang justru memperluas pemahaman saya mengenai peran guru sebagai pembelajar sepanjang hayat yang harus mampu beradaptasi terhadap dinamika kebutuhan peserta didik. Dan diseminasi praktik pembelajaran IPA berdiferensiasi topik sistem peredaran darah yang telah dilaksanakan di Laboratorium Komputer SMP Negeri 2 Pleret. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 7-8 guru dari berbagai mata pelajaran. Tujuan utama diseminasi ini adalah untuk berbagi pengalaman praktik baik dan secara kolektif memotivasi guru-guru lain agar berani memulai dan mencoba mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas mereka masing-masing. Para guru yang hadir terlihat sangat antusias dan terlibat aktif dalam kegiatan diseminasi. Pembelajaran dari Bumi yang sangat menginspirasi. Semangat Bumi. Saya paling suka praktik pakai alat pompa buatan jantung, seru banget. Saya suka belajar pakai gambar, jadi lebih cepat paham mengenai sistem peredaran darah. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sekedar metode. Ini adalah cara kita menghargai setiap perbedaan pada peserta didik. Guru yang berprestasi bukan yang paling hebat, tetapi mau terus belajar, berinovasi, dan menginspirasi. Dari kelas kecil inilah perubahan besar dimulai. One is the loneliest number that you'll ever do.